Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kangen gak kita sama orang tua kita yang sudah meninggal? Kangen. Ada banyak yang hadir, saya tahu orang tuanya sudah tidak ada. Rindu gak sama orang tuanya? Kangen gak sama orang tuanya? Coba Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, tolong renungkan fikirannya. Tunduk kepalanya. Tolong ikuti cerita saya. Tolong tunduk kepala dan dengar baik-baik dan perhatikan. Saya akan menyampaikan sebuah cerita dari hati ke hati. Mudah-mudahan bisa menyadarkan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, saya mohon semuanya tunduk dan dengar baik-baik. Jangan terganggu fikiran dengan kesibukan hal yang lain. Tolong dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Cuba bayangkan Bapak Ibu, di saat Anda malam hari, tolong dibayangkan dalam bayanganmu, dalam fikiranmu apa yang saya sampaikan. Bayangkan malam hari kita bangun dari tidur, kita ambil air wudu, kemudian kita salat tahajud. Di dalam sujud kita meneteskan air mata ketika kita ingat orang tua kita, dan kita berdoa, Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Begitu selesai sujud, kita duduk tahiyat. Begitu selesai tahiyat dan ucapin salam, kita sedang duduk muhasabah diri, dan kita ingat di masa orang tua kita yang masih hidup. Orang tua kita sudah tidak ada lagi. Kita membayangkan bagaimana orang tua kita sekarang di alam kubur. Bagaimana mereka bisa merasakan kehidupan di kuburan yang sempit dan gelap. Selalu doa kita dicurahkan untuk kedua orang tua kita. Tiba-tiba di saat kita lagi nangis di atas sajadah, menghadap kiblah dan bermunajat kepada Allah untuk orang tua kita, tiba-tiba kita merasa tersentuh dari tangan di atas kepala kita dari belakang. Kita merasakan betapa hangatnya tangan orang tua kita, dan tiba-tiba kita tengok ke belakang, melihat ke belakang, ternyata yang menyentuh kepala kita adalah ibu kita sendiri, ayah kita sendiri, yang selama ini kita merindukan, yang selama ini kita hanya mampu mendoakan karena mereka sudah tidak ada lagi. Mereka memeluk kita dan kita berkata, ayah, ibu, mohon dimaafkan. Mungkin selama mereka masih ada, banyak kekurangan kita, belum bisa berbakti baik sama mereka. Dan kita ingat, setiap titisan air mata di wajah orang tua bisa mengundang azab dan membuka pintu neraka. Dan setiap senyum di wajah orang tua bisa mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Kita minta tolong sama ibu dan ayah, mohon dimaafkan, karena di masa hidup kalian kami tidak bisa berbakti baik dengan sungguh-sungguh. Banyak kami salah sama orang tua kita. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kita di hari kiamat, yang barangkali ada di antara jamaah yang sudah lama berpisah dengan orang tuanya, sudah terpisah dengan kematian orang tuanya. Kita datang hari kiamat, melihat orang tua dari posisi yang jauh, tapi karena kita bukan ahlul Quran, atau orang yang mencintai Al-Quran, atau orang yang memfasilitasi para penghafal Al-Quran, kita tidak bisa apa-apa. Sudah cukup berpisah di dunia, masa juga berpisah lagi di akhirat.
Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah orang tua kami ya Allah. Makanya bahagialah keluarga yang memiliki para penghafal Al-Quran. Walaupun satu dari anak kita penghafal, satu dari cucu kita penghafal Al-Quran. Kalau tidak ada di antara keluarga kita penghafal Al-Quran, jadikan hartamu, sedekahmu, tanahmu, rumahmu menjadi saksi dan wakaf untuk Al-Quran, supaya besok kita mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kita, walaupun kita belum hafal Al-Quran. Walaupun tidak hafal Quran, masih kita bisa menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua melalui sedekah yang terbaik, melalui wakaf yang terbaik, untuk kita membantu dan memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita sama-sama ucapkan, Rabbi ghfir lahuma, Rabbi ghfir lahuma, Rabbi ghfir lahuma, warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, rahmatilah orang tua kami, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah, izinkan kami dipertemukan kembali sama orang tua kami ya Allah di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, saya akhiri dengan dua nasihat. Setiap Bapak Ibu bersedekah, mohon jangan lupa niatnya untuk orang tua. Jangan lupa niatnya untuk orang tua. Setiap kali bersedekah, sekecil apapun, ya Allah, aku mohon titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tua kita. Itu namanya berbakti baik sesudah orang tua kita meninggal. Wakaf kita, tanah kita, rumah kita, apapun yang kita mampu, ketika kita niat untuk diwakafkan, ya Allah, aku mohon niat wakaf ini untuk kedua orang tua. Sedekah sesudah orang tua kita meninggal terhitung sebagai berbakti baik, sama dengan berbakti baik di masa hidup mereka. Yang kedua, jangan lupa mendoakan orang tua setiap waktu dan setiap saat. Bukan hanya di saat salat, pas lagi naik motor, lagi bersama anak, betapa kita merasa kasih sayangnya kepada anak. Kita ingat di masa kecil kita, sama orang tua luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Makanya ketika kita terapkan kasih sayang kepada anak, tolong jangan lupa ingat orang tua kita, dan kita ucapkan Rabbi ghfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan di antara kita bisa menjadi keluarga Al-Quran. Di antara anak dan keturunan kita bisa menjadi penghafal Al-Quran, yang kita bisa hadiahkan untuk orang tua kita, yang kita bisa hadiahkan untuk keluarga besar kita. Mudah-mudahan perjuangan kita bersama untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau orang munafik bekerja keras untuk menghancurkan kita, kita tidak ada niat buruk. Kita pula bekerja keras, tapi kita tidak ada niat menghancurkan mereka. Justru kita membawa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Walaupun sama musuh kita, kita dianjurkan untuk membawa akhlak Nabi Muhammad, ikhlas, sabar, ridha, pemaaf, dan senantiasa tidak membalas dendam dan tidak membalas keburukan.
Itu Islam kita. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sesama muslim kita bermulia akhlak, sesama non muslim beda agama kita harus tunjukkan akhlak yang mulia, karena itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mari kita bangkitkan akhlak Rasulullah. Mari kita terapkan akhlak Rasulullah. Mari kita amalkan akhlak Rasulullah. Mari kita buktikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena orang yang permulia akhlaknya akan terjamin menjadi orang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku, kata Rasulullah, orang yang paling mulia akhlaknya. Siap? Menjadi ahlul Quran, pencinta Al-Quran, berakhlakul Quran, berakhlak Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh semua jamaah yang sudah bersedekah dan sudah berkesempatan ke depan, maupun isi gantung amal, apapun kemampuan kita, sekecil apapun, sebesar apapun, intinya kita semua satu tujuan, memperjuangkan Al-Quran untuk Indonesia, negara yang kita cintai, supaya Indonesia makmur dengan Al-Quran, berkah dengan Al-Quran, Indonesia aman, damai, sejahtera, baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Semuanya tergantung kita bersama Al-Quran. Semoga Allah kabulkan perjuangan kita menjadi amal salih yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Dan Allah Maha Saksi, malam ini mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ahyina mu'minin wa tawaffana muslimin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Kumpulkanlah kami bersama hamba-hamba yang salih-salihah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Anugerahkan kepada kami dan keluarga kami menjadi ahlul Quran, ahlul Quran di dunia, ahlul Quran di akhirat. Ya Allah, anugerahkan kepada keturunan kami, anak dan cucu, menjadi penghafal Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran. Tertulis nama kami malam ini sebagai orang yang mendapatkan syafaat